Halo guys, ketemu lagi di Top 5 News of the Week. Kita update berita sepekan kamu yang sayang kalau kamu lewatin. Kita mulai dari berita pertama ya. Setelah tagline percuma lapor polisi viral di tanah air, satu persatu berita mengenai kepolisian muncul ke permukaan. Ada polisi banting mahasiswa, ada polisi tembak rekan, sampai ada dugaan oknum polisi yang menjual amunisi ke KKB Papua. Tidak lama setelah itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo lantas menyampaikan kepada jajarannya agar menjadi teladan bagi masyarakat. Bahkan, Kapolri mengutip sebuah pepatah agar para jajarannya bersikap lebih baik. Mau tahu siapa aja pejabat Polri yang dimutasi oleh Kapolri? Kita lihat grafiknya. Bahkan, Mabes Polri menggelar jumpa pers terkait Polantas nakal dan menyampaikan kepada masyarakat jika ada aparat yang menyalahgunakan wewenangnya, silahkan menghubungi nomor yang tertera. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan pembenahan dalam internal Polri akan membuat kinerja Polri menjadi lebih baik. Bagaimana menurut kamu? Hari Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk satu nama sebagai calon Panglima TNI. Nah, kok hanya satu nama? Presiden Joko Widodo mengajukan Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI melalui surat Presiden kepada DPR RI. Hal ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers di Gedung DPR Rabu 3 November 2021. Nah, ini menjawab semua pertanyaan dari matra mana Panglima TNI selanjutnya. Uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan digelar Komisi 1 DPR RI hari ini. Namun, beberapa tahapan fit dan proper test Jenderal Andika Perkasa sudah dimulai sejak kemarin. Ada beberapa dokumen yang harus diserahkan calon Panglima TNI dan diverifikasi. Ini dia rinciannya. Tapi sebentar, kalau Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, itu berarti ia hanya akan menjabat sekitar 1 tahun. Karena sudah memasuki masa pensiun. Ini artinya, akhir tahun 2022, Presiden Joko Widodo harus memilih kembali calon Panglima TNI. Dengan masa jabatan yang relatif singkat dan tugas yang berat, mampukah Andika Perkasa memimpin TNI dan menjaga kedaulatan Indonesia? Gimana menurut kamu? Berita duka datang dari dunia hiburan tanah air. Artis sekaligus selebgram Vanessa Angel beserta suaminya meninggal dunia dalam sebuah peristiwa kecelakaan tunggal di Tol Jombang arah Surabaya kilometer 672. Sebelumnya, dalam Instagram Stories miliknya, Vanessa Angel memperlihatkan dirinya memang dalam perjalanan. Bahkan ia pun sempat menanyakan pada followersnya akan kemana dirinya dan suaminya pergi. Dari keterangan Dirlantas Polda Jatim Kombes Usman Latif, kendaraan yang ditumpangi Vanessa Angel menabrak pembatas jalan. Dalam kecelakaan tersebut, anak Vanessa Angel, supir, dan asisten rumah tangganya dikabarkan selamat. Sementara jenazah Vanessa Angel dan suaminya dimakamkan hari Jumat kemarin. Di berita selanjutnya datang dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang didiagnosa menderita kanker prostat stadium awal. Staf pribadi SBY Osi Darmawan memaparkan kondisi terbaru ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Dalam waktu dekat, SBY akan melakukan medical check-up dan treatment di luar negeri. Berdasarkan hasil diskusi dengan tim dokter Indonesia termasuk para urolog senior. SBY juga dikabarkan sudah melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Presiden Joko Widodo untuk mengabarkan rencana berobat ke luar negeri. Kita doakan saja kesembuhan bagi Bapak SBY. Semoga pengobatan beliau berjalan lancar ya guys. Oke, di berita terakhir ada kabar bagus nih. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Proses evaluasi vaksin ini dilakukan BPOM bersama dengan tim ahli yang tergabung dalam Komite Nasional Penilaian Obat (ITAGI) dan klinis terkait lainnya. Nantinya,
Vaksin Sinovac ini akan diberikan dosis 2 kali suntikan dan akan menyasar 26,4 juta orang. Sementara dari Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan beberapa rekomendasi mengenai hal ini. Coba kita cek grafiknya. Data Satuan Tugas COVID-19 Nasional per 1 November 2021 menunjukkan bahwa proporsi kasus anak terinfeksi COVID-19 sebesar 13%. Dengan adanya pembelajaran tatap muka dan mulai dibukanya beberapa tempat liburan, pemerintah berharap bisa menekan penyebaran COVID-19 di kalangan pelajar dan anak-anak. Gimana menurut kamu soal berita ini? Oke, itu top 5 news of the week pekan ini. Mana berita favorit kamu? Tulis komentar, share, dan subscribe video ini. Gua Bandung Maulana, pamit sampai ketemu minggu depan.